Timnas Indonesia sudah mengumumkan 26 pemain untuk Piala AFF 2026 dan di video kali ini gue akan bahas ya karena ini banyak sekali tentunya hal-hal menarik untuk diulas gitu ya. Dari pengumuman 26 pemain, kemudian pemain-pemain yang dicoret dan ada nama pemain seperti Habner yang datang ke Piala AFF ini dan apakah Indonesia akan juara dengan skuad yang mewah ini. Jadi mari kita ulas sama-sama teman-teman ya. Kalian juga jangan lupa keluarkan pendapatnya di kolom komentar seperti biasa. Juga jangan lupa dukung channel ini ya, subscribe-nya, kemudian like dan juga share-nya. Oke, kita langsung ke 26 pemain teman-teman ya. Jadi dari 26 pemain ini ada 3 penjaga gawang, kemudian 9 pemain bertahan ya, 5 diantaranya back tengah, kemudian 1 back kanan, 3 back kiri, kemudian 8 pemain tengah dan 6 pemain depan, di mana 2 diantaranya adalah striker murni gitu ya, nomor 9. Nah, ini dia rinciannya teman-teman. 3 penjaga gawang ada Nandeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Ini ya, nama-nama yang sudah sering lah ya apa namanya masuk ke skuad Garuda gitu ya. Kemudian 5 back tengah gitu ada Brian Fatari. Nah, ini Brian Fatari mungkin wajah baru gitu ya. Kemudian ada Wahyu Pras, kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. 1 back kanan ada Sandy Walsh, kemudian 3 back kiri ada Gavens dan juga ada Doni Tripamungkas serta Sain Patinama. Kemudian 8 pemain tengah ini ada Maklok, Tom Haye, kemudian Ivar Yener, Kadek Agung, Marcelino Ferdinand, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reinders, Raihan Hanan. Dan di depan sayapnya itu ada Egy, Ragnar, Sadil, dan Rizky Eka. Kemudian ada 2 central forward ya, atau 2 striker murni gitulah, ada Michel Becker dan juga Jens Reven. Oke teman-teman, mungkin dari squad yang tadi gua umumkan itu teman-teman ya, ada satu pertanyaan mungkin. Ini Justin Hubner ikutan nih. Ini tujuannya murni untuk memperkuat Indonesia agar tentunya bisa semakin kuat, atau ada sinyal lain nih, jangan-jangan Hubner akan gabung ke salah satu tim di Super League. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan dari banyak orang teman-teman ya di sosial media ketika pengumuman ini dirilis gitu ya. Jadi ini Hubner ini menimbulkan satu pertanyaan gitu ya. Hubner ini akankah ke Liga Indonesia gitu? Tapi kalau kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gua sih dengan kualitas Hubner yang musim kemarin bersama dengan Fortuna Sittard, dia masih layak kok di Eropa gitu ya. Jadi menurut gua sih ini meskipun sekarang rumornya itu sangat apa namanya intens gitu ya, sangat banyak gitu rumor beredar Justin Hubner ini akan ke Liga Indonesia, tapi kualitasnya dia memang masih cukup layak lah untuk di Eropa gitu, sangat layak bahkan untuk main di Eropa, di Liga Utama Belanda bahkan ya, di Fortuna Sittard gitu. Tapi ya kalau misalkan dia datang ke Liga Indonesia gitu ya, itu kan hak dia gitu ya. Kita hanya bisa mendukung, memberikan tentunya support gitu ya, agar dia terus berkembang dan bisa terus memberikan yang terbaik untuk timnas tentunya. Tapi kalau misalkan secara kualitas dia masih layak, sangat layak main di Eropa gitu ya, di Liga Belanda dan ya liga-liga Eropa dia masih sangat layak lah. Kemudian berikutnya teman-teman, ini dari 26 pemain tadi, ini bisa dibilang di level Asia Tenggara ini sangat mewah gitu ya. Squad yang sangat mewah. Jadi kalau kita berbicara juara, sepertinya ini sangat apa make sense gitu ya, sangat masuk akal. Dengan squad mewah ini Indonesia ditargetkan juara, dan menurut gua sih optimis lah Indonesia juara ya dengan squad mewah ini. Karena meskipun ini hampir semua pemain yang bermain ini yang datang ini bermain di Liga Indonesia, tapi kualitasnya ini kualitas yang luar biasa gitu ya. Jadi gak ada bedanya ini dengan skuad kualifikasi Piala Dunia, kemudian skuad dengan kemarin yang waktu ngalahin Oman. Ini adalah skuad ya hampir full tim gitu ya, meskipun tanpa ya Jai Ijes, kemudian Dean James, Kelvin Verdong, kemudian Martin Pas, kemudian siapa lagi pemain-pemain lain lah kayak misalkan Ole Romeni gitu ya, kemudian Emil. Tapi dengan skuad ini, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Justin Hubner, kemudian ditambah lagi kiper seperti Nadeo yang luar biasa penampilannya kemarin. Ini sangat-sangat mewah. Namun ada pertanyaan lain yang muncul. 2 striker murni. Nah ini nih yang selalu menjadi masalah nih. Oke lah kalau di level yang memang benar-benar full tim gitu ya, ada Ole Romeni yang bisa di sana, yang tidak tergantikan dan kualitasnya sudah bisa dibuktikan gitu. Tapi Jens Reven ini kan belum terbukti kualitasnya di level senior, karena musim kemarin
kemarin bersama dengan Bali United, dari 24 penampilan itu kan hanya mencetak 1 gol. Kemudian Michel Baker juga kan ini panggilan baru ya. Apakah dia bisa langsung nyetel gitu ya, bisa langsung perform, kita nggak tahu. Tapi secara kualitas mungkin ini dia memiliki gitu ya potensinya gitu, potensi untuk berkembang dia sangat ada gitu. Jadi kita harapkan lah meskipun agak sedikit ragu gitu ya dengan lini depannya, karena yang satunya ini musim kemarin performanya tidak sesuai dengan harapan ya, hanya mencetak 1 gol sebagai striker murni gitu ya. Dan top skor liga kemarin yang lokal gitu ya, yang pemain Indonesianya itu kan ada Yakob Sayuri, pemain sayap, ya 8 gol. Striker murninya yang menjadi top skor dari lokal itu kan Ejra Walian dan juga Excel Runtukahu, keduanya nggak ada di squad ini. Jadi Jens Reven ini bermodalkan 1 gol dari musim kemarin. Gua nggak tahu nanti akan seperti apa, tapi tentunya dukungan dan doa harus kita berikan gitu ya, bahwa timnas Indonesia sekarang punya kualitas yang baik gitu ya. Dan ketika mungkin gitu ya, semoga aja nggak terjadi misalkan Reven sulit cetak gol, Becker sulit cetak gol, ini masih ada Ragnar yang bisa dipasang di sana gitu ya. Jadi bisa lah untuk memainkan mungkin rotasi gitu untuk bisa mempertajam lini depan. Tapi sekali lagi overall secara keseluruhan ini bisa dibilang skuad mewah teman-teman, skuad mewah, dan semoga bisa menjadi juara. Skuad ini sudah terbukti lawan Oman, lawan Mozambik gitu ya, bersama dengan John Hartman. Jadi kita percayakan. Wajah baru timnas Indonesia ada tadi ya, Fatari. Fatari adalah pemain reguler di Dewa United bersama dengan Nick Kuiper duetnya, dan Fatari ini layak masuk ke timnas gitu ya. Kemudian ada juga Gavin ini datang ke timnas Indonesia, sekarang berstatus sebagai pemain Bali United gitu ya. Sebelumnya dia bermain di Liga 2 Belanda di FC Emmen dengan 28 kali main, memberikan 2 gol dan 2 assist untuk klubnya, dan ini potensi yang luar biasa dari Gavin. Tapi ya musim depan dia memilih untuk bermain di Liga Indonesia ya, di Bali United. Kalau secara kualitas Gavin ya masih sangat bisa untuk bersaing di Eropa ya, tapi kan itu pilihan dia, dan gak ada yang bisa ngelarang gitu ya. Yang bisa untuk dilakukan tentunya adalah memberikan support ya, pokoknya doa dan dukungan lah untuk semua pemain Indonesia. Wajah baru lainnya mungkin ada Kadek Agung ya, ini adalah gelandang bertahan senior Bali United gitu, kemudian tampil reguler juga musim kemarin bersama dengan Bali. Kemudian ada Rizky Eka ya, sayap dari PSM Makassar, ini juga pemain yang banyak sekali penampilannya ya, dengan PSM musim kemarin 26 penampilan gitu ya, baru berusia 26 tahun gitu. Oke teman-teman, jadi Rizky Eka ini akan mengisi posisi sayap ya, bersama dengan tadi Sadil Ramdhani, kemudian Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri. Yang mungkin ini menjadi sorotan lainnya adalah teman-teman ya, bahwa di kompetisi di event ini gitu ya, Piala AFF ini, itu kan kita belum pernah menjadi juara sama sekali ya. Prestasinya selalu runner up dan runner up terbaiknya. Nah, dengan skuad mewah ini tentunya ini akan banyak yang percaya diri, optimis gitu ya, menaruh optimisme yang setinggi-tingginya gitu untuk bisa juara. Dan nggak salah juga ketika kita berharap juara dengan skuad yang seperti ini gitu ya, karena dengan pemain-pemain yang mewah gitu, punya kualitas, lawan-lawan yang mungkin akan dihadapi itu bisa untuk diatasi gitu ya. Apalagi Indonesia memiliki sedikit keuntungan. Kenapa? Karena di babak grup lawan Vietnam yang merupakan tim terkuat di grup A bersama dengan Indonesia, kan grup A ya, Vietnam, Indonesia, Singapura, dan Kamboja. Nah, lawan Vietnam yang merupakan tim terkuatnya, kita main di kandang gitu ya, main di Pakansari Bogor. Jadi grup A ini kan Kamboja, Vietnam, Singapura, Indonesia ya. Indonesia main 2 kali di kandang, 2 kali di tandang. 2 kali kandang Indonesia menghadapi Kamboja dan juga menghadapi Vietnam di Pakansari. Kemudian menghadapi Kambojanya away, kemudian menghadapi Singapuranya away. Kemudian satunya lagi menghadapi Timor Leste. Teman-teman. Jadi Indonesia, Timor Leste, Kamboja, Vietnam, Singapura gitu ya. Menghadapi Timor Leste away ke Thailand ya. Timor Leste-nya pakai kandang Thailand, kemudian away satunya lagi itu ke kandang dari Singapura ke Jalan Baru gitu ya, pokoknya ke Singapura aja. Jadi Vietnam dan Kamboja akan dihadapi di Pakansari Bogor gitu teman-teman ya. Nah, ini pemain-pemain yang dicoret. Mungkin banyak juga yang beranggapan bahwa beberapa pemain ini
memang layak gitu ya, layak untuk masuk timnas. Contoh Teja Paku Alam lah. Teja Paku Alam kan menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Liga 1 musim kemarin ya, atau di BRI Super League. Kemudian Adam Alis juga tampil luar biasa bersama dengan Persib. Tapi kan lini tengah mungkin sudah cukup lah. Penjaga gawang juga sudah cukup. Jadi John Hartman menilai bahwa ya sudah cukup lah untuk tidak memanggil Teja, Adam Alis. Kemudian Matthew Baker juga ya di belakang sudah oke lah. Detan di sayap, Detan dicoret ya, di sayap sudah banyak gitu ya, sudah cukup. Namun ini ada Excel Runtukahu nih dicoret. Excel Runtukahu padahal cetak 6 gol di musim kemarin. Kenapa nggak dibawa ini? Ini mungkin yang juga banyak yang dipertanyakan. Tapi kita percayakanlah kepada keputusan dari John Hartman bahwa 26 pemain ini kita tahu ini dipilih secara hati-hati, dipilih dengan tentunya dilihat dari semua elemen gitu ya, semua detail-detailnya dilihat. Jadi 26 pemain ini gua rasa akan membawa piala ke Indonesia ya, atau akan menjadi skuad yang membawa sejarah bagi Indonesia gitu, menjadi juara di AFF untuk yang pertama kalinya. Semoga aja teman-teman, gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut gua sih ini skuad mewah, layak untuk menjadi juara gitu ya. Dan kita harapkan tidak ada kesalahan-kesalahan di timnas Indonesia di Piala AFF gitu ya, sehingga Indonesia bisa mulus menjadi juara. Tapi kalaupun nggak juara, ya apa namanya ini anggap saja pemanasan menuju Piala Asia gitu ya. Jadi bukan sebagai apa namanya beban gitu ya bagi coach John Hartman gitu. Semoga John Hartman ini tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah beban dengan skuad mewah untuk menjadi juara, tapi menganggapnya ini adalah sebuah challenge ya, tantangan lah untuk bisa dia hadapi gitu. Andaikan nggak juara, it's okay, nggak apa-apa gitu ya, masih ada tentunya level yang lebih tinggi dari ini, dan itu yang seharusnya lebih bisa untuk disiapkan dan bisa belajar dari pertandingan di AFF nanti. Oke, itu dia sedikit teman-teman ulasan bagaimana Garuda Calling ya, 26 pemain yang masuk ke timnas Indonesia senior. Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like dan share tentunya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Salam sepak bola.